Kira-kira begini Bapak Ibu, kompetensi holistik apa sih yang harus minimal yang dimiliki oleh seorang guru? Ya, pertama tentu ini yang paling standar, mampu mengakses web minimal gitu ya. Oke, membangun paradigma baru. Nanti ini tadi Pak Johan Yoga ini ahlinya ini. Beliau growth mindset. Saya pernah mengikuti paparan beliau sampai 2 hari Pak Johan ya, waktu itu luar biasa memberikan masukan dan menginspirasi kami agar kemudian membangun growth mindset sebagai seorang pendidik. Kreatif dan suka publikasi penting Bapak Ibu, karena besok publikasi menjadi bagian yang penting dari tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ingat, kenaikan pangkat besok sudah tidak lagi menggunakan otomatis seperti dulu, tapi sudah ada seperti dosen ya, sama ya, harus ada publikasi dan sebagainya. Silahkan, ini harus sudah mulai. Mampu mengelola informasi dengan baik, hati-hati Bapak Ibu, berikan kepada para peserta didik nilai-nilai karakter, nilai-nilai value yang berkaitan dengan bagaimana bijak di dalam mengelola informasi ini, sehingga tidak ada lagi kemudian ada perundungan, ada hoax, ya ada berita-berita bohong yang kemudian disebarkan, bahkan mungkin ada berita-berita yang sangat tidak mendidik, yang merusak moral. Itu harus kemudian bagaimana kita memberikan penekanan-penekanan itu pada peserta didik, mampu berpikir pedagogik ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya mendidik ya, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, ya, bahkan mampu untuk mendapatkan penghasilan untuk di rumah nih, ya. Ini guru kreatif tentu ya. Nah, karena saat ini sangat memungkinkan gitu ya. Apakah nggak mungkin seorang guru kemudian mengembangkan dimensi lain daripada keterampilannya, misalkan jualan online dan sebagainya? Sangat-sangat mungkin, ya. Ya sangat mungkin bisa itu, asal kemudian kita tetap ingat tugas kita adalah sebagai seorang pendidik. Jadi keterampilannya di-set untuk abad 21, membangun paradigma baru, ini penting, nanti tadi sudah saya sampaikan, Pak Profesor Johan Yoga nanti akan berbicara sangat detail berkaitan dengan membangun paradigma baru, berpikir kita, silahkan nanti. Nah, berikutnya adalah, ya peran guru ini seperti ini ya. Jadi pertama adalah sebagai, mestinya, guru sebagai pengajar itu, guru mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami peserta didik. Itu sudah jelas ada ya. Nah, lalu kemudian katalisator, guru mampu untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mengoptimalkan potensi anak didik. Ini harus mampu kita menjadi katalisator. Sebagai penghubung, guru harus mampu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam. Jadi kita itu sebagai guru memfasilitasi mereka, menghubungkan mereka, bagaimana mereka bisa belajar menggunakan berbagai macam platform teknologi yang ada, yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, baik itu yang sifatnya virtual maupun yang sifatnya real, yaitu saya kira bisa dikembangkan. Sebagai fasilitator, guru mampu membantu anak didik dalam proses pembelajaran, menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Ini yang harus dibangun. Jadi kalau kemudian selama ini seakan-akan ada dominasi yang kuat daripada guru ketika kemudian waktu pembelajaran itu terjadi, maka seharusnya sekarang sudah bergeser. Kita hanya menjadi fasilitator saja. Ciri seorang guru yang hebat itu seperti apa Bapak Ibu? Dia akan lebih sibuk di luar pembelajarannya atau saat mempersiapkan pembelajaran dibandingkan dengan ketika dia berada di dalam kelas. Itu ciri guru yang hebat. Artinya apa? Artinya di dalam kelas itu yang mendominasi aktivitas adalah siswa. Gitu. Itu namanya active learning. Ya, itu namanya active learning. Kalau guru sudah mempersiapkan LKPD-nya dipersiapkan dengan baik, medianya dipersiapkan dengan baik, lalu kemudian sumber-sumber belajar yang lain dipersiapkan dengan baik. Bukankah ketika datang ke sekolah, ketika datang ke kelas, guru hanya tinggal mengkondisikan siswa untuk melakukan aktivitas. Setelah mereka melakukan aktivitas, mereka berdiskusi, mereka mempresentasi, guru memfasilitasinya. Guru sebagai fasilitatornya. Inilah peran guru pada saat-saat yang ke depan yang perlu kita kembangkan. Bahkan mungkin harus sudah mulai saat ini, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat di Purworejo dan di seluruh Indonesia sudah melakukan itu, dan mari kita lebih optimalkan lagi ya. Nah, saya kira itu yang perlu kita lihat.